Hai, IHSG hari ini merah lagi. Minus 0,6%. Ditutup di level 4879,1. Ya masih di 4800-an lah ya. Dan area 4900 sekian. Ini ada area bekas gap kecil tuh ya. Anggaplah gap kecil ini masih direspon jadi area resisten ya. Kalau diambil angka-angka bulatnya ya area 5000-an rasanya jadi area-area yang cukup penting ya. 4970, 5000 ini rasanya jadi area resisten yang cukup, maksudnya jadi area yang cukup penting buat si IHSG-nya. Kalau selama belum berhasil ke atas 5000 lagi ya doanya mudah-mudahan masih bertahan di area 4800-an. Area perkiraan area supportnya di 4750-an, 4800. Jadi mudah-mudahan nggak jebol ya. Kalau misalnya jebol, ini kita lihat weekly-nya ya simpel-simpelan sih ke area ini yang kemarin udah dibahas ya, 4400, 4500, 400, 4400 sekian, 4460-an, 4500 itu perkiraan area support selanjutnya jika IHSG-nya jebol ke bawah 4700. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Nggak banyak yang bisa diceritain. Sekarang kita lihat hasil ekspor aja. Siapa tahu nemu sesuatu yang enak. Dari bawah deh. PPGL ini saham baru IPO ya. Naik nih. Volumenya banyak Kak. Nggak begitu banyak ya volumenya. Ya siapa tahu besok masih bisa lanjut naik. Lihat-lihat besok lah. BRMS saya nggak bisa yang deket-deket 50 kayak gini, takut. Ralsnya masih jalan turun ternyata. Biarin dulu lah ya. CNT ya, CNT-nya masih kayak gini. Belum enak sih. Mungkin sideways dulu di range 113166, biarin dulu lah. DUCK DAK. Tren harganya masih bearish ya. Kalau kita lihat dari Juni jelas ini kelihatan turun. Harganya terlihat turun. Ya dari lama banget itu udah turun. Akumnya sih ya 4 hari berturut-turut emang bagus. Terus ini ada inside bar pattern ya, siapa tahu rebound, siapa tahu ya. Tapi siapa tahu juga ada yang lebih menarik lagi daripada sidak. Kita lihat yang lain dulu. IMAS, Indomobil 3 hari berturut-turut histogram akumnya hijau. Dan ada tanda rebound kemarin ya. Kita lihat hourly, ada sesuatu. Oke lah, anggaplah ini area-area supportnya di 600 500-an. 560 600 area-area itulah kalau angka bulatnya ya. Dan mikrofon saya miring bentar. Nah, dan mudah-mudahan ini berhasil rebound. Kalau misalnya rebound, area perkiraan area resisten terdekatnya kira-kira sih ya di 760-an, 765 790, kira-kira di area-area situ dulu lah. Kalau kita lihat time frame kecilnya cuma dikit. Mudah-mudahan berhasil lah. Mudah-mudahan bisa naik lagi lah. Ini kalau kita lihat ini tanggal kan ya kalau nggak salah. Ya beberapa hari ini anggaplah sideways-nya di range kecil. Dan selama sideways cenderung berada di MA2, di atas MA20. Mudah-mudahan bisa breakout 680-an. Kalau berhasil breakout 680-an ada peluang ke 780-an. Oke, itu untuk Indomobil. Tapi ini hati-hati volumenya ya. Rasanya masih cenderung tipis. Wika, kita lihat Wika masih di bawah MA20 sih ya. Saya lebih seneng kalau udah bertahan di atas MA20 lah. Delete all studies dulu. Akumnya sih 2 hari ini hijau tapi kecil. Ya mudah-mudahan sih bisa bertahan dulu lah di atas MA20-nya. Ini saya hapus dulu coret-coretannya. Nah,
Terus weekly-nya ya ini kayaknya sih sideways memang sih ya, kayaknya 1060. Kalau misalnya dilihat beberapa minggu lah ya, bisa dibilang 1 bulan terakhir itu sideways mungkin 30 hari. Kok beberapa minggu dari Juni malah. Ya sideways lah, sideways, tapi ini swing high-nya cenderung turun. Ya mudah-mudahan bisa rebound, tapi lihat besok dulu lah. Hourly-nya gimana? Hourly-nya lihat besok lah ya. Saya belum dapat ide. Javanya 2 hari ini akun histogram merah. Udah mulai jualan apa ini? Tapi ya akunnya sih masih bagus. Kalau ini kita zoom out, masih belum jadi bearish ya. Yang punya barang jagain dulu aja selama nggak turun ke bawah 1070 ya masih bisa di hold lah. Indinya hari ini naik. Kemarin bahas apa ya, Indi apa Doit ya? Oh Doit yang kemarin dibahas. Indi oke, kemarin nggak dibahas ya Indi. Ini masih jadi area resisten nih 975 980 nya. Jadi buat sementara ini ya wait and see lah. Siapa tahu besok berhasil breakout, baru ada peluang ke area 1100 lagi kalau berhasil breakout 975. Era higher low sih candlenya ya. Hari ini akun histogramnya juga hijau. Tapi belum begitu rajin akumulasinya. Ada higher low sih akumnya. Mungkin sideways, range harganya range sidewaysnya mungkin di 1400 atau 1000, angka bulatnya mungkin anggaplah 1500, atasnya 1800. Jadi kita lihat besok. Jadi kita lihat besok dulu aja. Tuh ini apa ini buat besok ya? GSMR masih merespon area 3600 3650 sebagai area resisten, biarin dulu lah ya. INKP oke lah, masih belum bearish ya, mungkin sideways. Saya pilih biarin dulu. Tower kemarin ini ada tanda rebound dan berhasil ditutup di atas 1030 ya. Dan hari ini bertahan di atas 1030. Mungkin yang misalnya pengen beli gitu, beli apa ya, beli tower sih nggak apa-apa ya. Atau ini kan inside bar lagi. Besok mau buy if break 1045 gitu, boleh lah towernya. Kalau misalnya pengen jajan tapi bingung jajan apa gitu, tapi volumenya diatur ya. Terus IPTV, lihat yang lain dulu. DSNG lihat yang lain dulu aja. Bevin juga kita lewatin. LPPF lagi jalan turun, biarin. ISAT higher low sih, tapi candlenya bikin lower close. Close-nya lebih rendah dari kemarin. Kurang enak ya. Biarin dulu lah. Akunnya sih bagus ya. Kita siapa tahu ini jadi misalnya ada koreksi gitu tapi nggak bikin low yang lebih rendah dari 1870, terus di time frame kecil ada rebound, boleh diambil. Kalau ini kita lihat, nah ini masih di atas MA20 sih ya. Mudah-mudahan juga besok masih bisa rebound, masih bisa lanjut rebound maksudnya. Doitnya seperti yang kemarin dibahas, hari ini lanjut rebound. Perkiraan area resistennya sih di sekitaran 256 260-an. Tapi hari ini trade ya. Akunnya sih hijau. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ke 260-an lah ya. Mudah-mudahan. Kalau misalnya ada yang punya barang, dijagain aja trailing stopnya di berapa ya? Sini aja lah. Kalau break low hari ini jualan gitu aja. Break low 230 tapi ya mepet ya. Mudah-mudahan besok lanjut ya. CTRA nggak enak nih candlenya. Mungkin kalau kita lihat
beberapa minggu belakangan ini mungkin bikin trend sideways di 627.05 mungkin. Jadi ya biarin dulu aja lah ya. Akumnya sih bagus. Ini akumnya mumpung bagus, harganya cenderung sideways. Kalau dari beberapa bulan terakhir di range kira-kira 600, area supportnya di 600-an, resistennya 780 800-an. Jadi bagus buat dipantau-pantau lah. Saya lebih seneng tunggu di time frame hourly-nya ada trend bullish dulu baru masuk. Terus SCMA hari ini sidebar pattern. Mudah-mudahan besok berhasil breakout 1220. Kalau berhasil breakout 1220 sih ada peluang ke 1290.300 ya. Dipantau dulu aja, tapi kita lihat besok dulu. Hourly juga masih di range inside bar pattern yang kemarin dibentuk. Lihat besok lah. Aces inside bar juga, siapa tahu masih bisa lanjutin ke area 1640 1670. Ya yang punya barang ya mungkin dijagain aja di bawah 1560 trailing stopnya. BTPS masih belum ada tanda reboundnya, tapi sementara ini masih bertahan di atas 3000 ya. Mudah-mudahan sih 3000 nya masih bisa jadi support. Kemudian ya paling nggak rebound dulu lah ke 3500 ya. Kita lihat besok apakah ada sesuatu yang menarik. Bullnya tes area 316 kemarin kayaknya sempat dibahas. Area 316an masih jadi area resisten. Ya sudah, kita lihat yang lain dulu. MDKA higher low sih, tapi beberapa minggu terakhir ini mungkin sideways di range 1500 1700-an, dan hari ini sempat naik ke area 1650 tapi ditutupnya di penutupan hari sebelumnya. Ya belum ke atas MA20 sih ya. Lihat besok dulu lah. Apa ini ya, nggak ada rekomendasi lagi nih kayaknya. Harum, biarin dulu lah ya. Viral, udah nggak on fire nih rasanya. Udah tinggalin dulu aja, nggak apa-apa ini. UNTR 2 hari ada distribusi, meskipun akumnya belum jadi bearish, tapi mending kalau misalnya minat tunggu deket 22.000 atau 21.000-an dulu lah. Kalau membal baru dibeli, kalau enggak ya udah biarin. SKRN. Wow, candlenya ini macam nunjukin kalau area 730 masih jadi area resisten ya. Hoki. Biarin dulu lah ya. Kalau kita lihat sih area 785 masih jadi area resisten. BSDE hari ini candlenya bikin apa ini? Outside bar pattern. Kalau besok turun ke bawah 745, mending consider tungguin di 700 bulat atau di bawahnya ya. Akumnya masih lumayan lah. Nggak jelek tapi juga nggak nanjak. Paling nggak sih nggak bearish. BHAT, wow. BHAT masih cenderung sideways ya. Di range 474.515. Volume juga rata ini. TBIG ternyata belum berhasil breakout 1380. Boganya juga. Boganya naik. Boganya naik cuy. Area resisten kira-kira di 1470. 1470 1500 lah bulatnya ya. Ini area gap ini masih jadi area resisten 1490-an. Ya, mudah-mudahan berhasil breakout. Terus coba kita lihat banking apa kabar ya? BBCA
BBCA 27-an, 27.500, 27 ribuan ini masih jadi area support. Masih belum berhasil di breakdown, jadi ya di hold dulu aja lah. Buat yang pengen beli, kalau ternyata turun ke bawah 27.000, udah mulai main-main ke bawah 27.000, mending consider tunggu di 24 ribuan aja ya. Ini nah tuh 24 ribuan area situ rasanya oke kalau misalnya turun ke bawah 27.000 si BBCA nya. Sementara ini 27.000 masih jadi area support lah. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 27.000, tapi ya kalau turun ke bawah 27.000 tungguin di kira-kira 24 ribuan lah. Siapa tahu tes area itu dulu kan. Terus apa lagi ya? BBNI ya masih belum keluar dari channelnya sih. Dan di dekat area 4200 4300 yang sempat jadi area support di bulan Juni, awal Agustus dan September ini juga. Mudah-mudahan nggak turun ke bawah 4200. Mudah-mudahan angka bulatnya mungkin 4000 ya, angka psikologinya. Mudah-mudahan nggak turun ke bawah 4000. BNI, terus BBRI. Bank rakyatnya juga masih di atas 3000-an. 3000-an rasanya masih jadi area support ya. Kalau ternyata turun ke bawah 2900, ini area-area supportnya kira-kira di 2900 3000 lah. Kalau ternyata turun ke bawah 2900 bisa dipertimbangkan beli, kalau yang pengen beli maksudnya, di kira-kira berapa ya? Coba kita lihat ini aja. Kok lama? Weekly 2900, 2500. Ya kalau turun ke bawah 2900 tungguin di 2500-an aja boleh sih. Siapa tahu tes area itu dulu. Itu bank rakyatnya. Tapi sementara ini masih bertahan di atas 3000, rasanya masih ya ada harapan. Tapi ya big playernya masih distribusi terus. Terus Mandiri ini ternyata udah mulai main-main ke 5 ribuan nih. 5 ribuannya udah mulai dites gitu. Perkiraan area supportnya kalau misalnya turun ke bawah 5000 ya kira-kira sih mungkin di 4 ribuan ya. Ini 4500-an ternyata. Ya 4500-an lah. Coba kalau kita lihat ini weekly, ya kira-kira situ sih 4500 4300. Kalau turun ke bawah 5000 boleh consider tungguin si Bank Mandirinya di situlah. Ini gap ya ada gap tuh di weekly yang sempat direspon jadi support 4500-an. Ya oke lah, itu dulu dari saya marketnya ngajakin bobo siang hari ini. Mudah-mudahan besok ada rebound lah ya biar bisa trading. Tapi ya marketnya masih belum enak, jadi tetap stay safe, dijagain trading dan investingnya sesuai dengan trading plan atau investing plan masing-masing. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye bye.